Kalau kamu tidak ngurusin orang kecil, kamu belokkan nih sekarang amanat dari negara ini, lu disetrika lu. Pak, saya ingat banget beberapa komentar dari para pelaku UMKM. Kan saya pernah wawancari para pelaku UMKM juga. Mereka mengeluhkan tentang hadirnya renter ini, kemudian juga koperasi-koperasi yang dalam tanda petik hanya mencari keuntungan. Iya. Apakah Bapak punya satu tim khusus lah ya, bahasakan seperti itu, yang memang tujuannya intinya secara tidak langsung itu pelan-pelan mengikis mereka? Itu yang pertama. Karena saya memahami apa yang Bapak sampaikan tuh, kok Pak Puput hebat sekali ya, practical thinking ya. Bisa masuk begitu dalam, bisa benar-benar infra, itu sulit loh Pak. Hanya orang-orang yang tahu ngerti tentang taktik seperti itu yang paham banget tentang itu. Gimana perkembangannya? Itu yang pertama. Perkembangan renter itu seperti apa, khususnya di daerah, dengan hadirnya konsep yang Bapak sampaikan tadi, dan sekarang tuh mereka seperti apa nasibnya? Kalau saya nggak punya yang namanya tim khusus untuk memberantas renter ini. Kita buang itu ya. Nggak punya tim khusus. Tapi semua tim saya, kalau tim khusus kan ada tim gede, ada khusus gitu kan. Enggak. Kalau saya, semua tim besar saya itu harus memberantas itu. Harus. Baik itu di konven maupun di syariah. Hasilnya? Hasilnya perang, iya. Perang. Ya jangan kalah. Konsep saya, rentability kan identik, cepat, tapi mahal. Iya. Ya saya ingin untuk memberantas ini apa? Cepat dan murah. Pilih mana? Cepat dan murah. Ya udah. Jadi kita membiayai kepada koperasi. Kita pack. Kalau mau berhubungan sama uang saya, negara nih, saya kasih ke kamu murah. Tidak seperti komersial bank. Contoh nih, sekarang saya ikut program PEN. Makanya salah satu, saya juga rada dinyiri sama teman-teman perbankan. Karena leading untuk pricing untuk lending ini LPDB 3% per tahun efektif. Tapi koperasi ini kepada anggotanya sepek. Kalau renter kan bisa 35, saya nyepek 12%. Kalau kamu enggak apa-apa. Tapi iya, ini tujuan kita mau, saya mau cari koperasi yang mau. Tapi koperasinya mau nggak? Mau ambil dengan komersial 17% atau 12% atau ngambil saya 3%? Logika gitu. Itu yang nggak. Sebelum kedua kita minum dulu Pak. Agak panas kayaknya emosi Bapak gak tinggi. Iya, kalau di kelas sama saya tidak Pak. Sorry, bukan masa-masa itu. Nggak ada habisnya masanya. Masuk jalan terus ya. Okay. Kalau syariah, ya kita pack juga, kita turunin. Normal. Itu paling berapa sih? Bagi saya 40-60. Saya 20-80 loh. 20 untuk LPDB, 80 untuk saham. Bertahan berapa lama dengan konsep itu Pak? Ya dari tahun kemarin, sejak saya masuk. Kayaknya lama dong. Kan orang mikirnya begini. LPDB, ya beruntungnya saya, LPDB itu kan untuk targetnya, bukan profit. Dan saya benar punya liabilities ke negara, makanya saya bisa memperkenalkan saya sebagai petugas negara, karena saya juga nggak punya liabilities ke negara. Kalau saya sebagai bukan petugas negara, ya punya liabilities dong sama negara. Iya. Ini berarti kesadarannya memang dari hati ya, passion itu memang udah benar untuk negara ya. Iya. Kayak jasa pada kakak tugas negara bos. Iya. Cuman ya memang harus kita dengan hati itu. Karena dengan para UKM itu kan kita harus pakai hati.
Kita harus sama-sama ikut pengajian, ikut ini. Pak, saya mau sedikit nyinggung tentang sisi internal kehidupan pribadi. Keluarga mendukung nggak? Ya, Mendukung. apa bentuk dukungan yang mereka sering lakukan kepada Bapak? Mungkin Bapak rasakan, mungkin juga secara tidak langsung. Ya, Mas Adi nggak tahu. Saya di sini kos loh, Mas. Ya, kok yakin? Saya kos. Saya ini serius kos. Iya. Apartemen. Kos, Mas. Saya bayar bulanan. Kos, kamar. Paham, Pak. Iya, Sekelas direktur utama iya. kos. Nah, Mau ngirit atau gimana sebenarnya? ya enggak, nyaman aja, ya udah gitu. Emang apa? Perubahan saya dengan saya hidup di apartemen yang ini gitu. Ribet juga ini, di situ udah nyaman. Sejak saya di Bahana juga kos-kos. Saya di Jakarta ini sejak tahun 2004, keluarga saya di Surabaya. Oh, sekarang keluarga di Surabaya, Surabaya. Berarti di sini single. single, Jomblo lah ya. jomblo, bulog, bujang lokal. Pak, semakin tinggi penghasilan orang, Indonesia semakin banyak. Semakin tinggi gaji orang, pengelola juga semakin banyak. Gimana Bapak bisa manage dengan humble-nya tetap Ya itulah image-nya itu ya. Kalau kita negara itu jangan di-image kalau di root itu gajinya yang setinggi gitu. Bukan. Katanya begitu loh Pak. Di mana faktanya? Enggak. Kalau swasta yes. BUMN yes, karena saya orang BUMN dulu. Iya. Sekarang enggak? Ya lumayan gitu. Bagus lah masih. Artinya itu negara menurut saya mengapresiasi saya itu udah cukup lah. Yang penting hasilnya itu ya. Nah ini ya saya buktikan aja sekarang. Buktinya anak saya juga berhasil meskipun saya tinggal gitu. Mereka kehilangan seorang figur bapaknya, iya. Dulu awal-awal anak saya yang laki yang nomor 2 itu dia nggak bisa tidur kalau nggak saya telepon malam. Waktu itu masih kondisi di SMP. Alhamdulillah saya pulang ya kalau sekarang aja di LPDB ini setiap weekend ada agenda dengan Pak Menteri gitu ya rada susah pulangnya, di sela-sela itu pulang. Kalau kemarin-kemarin saya usahakan setiap minggu pulang karena saya takut kehilangan perkembangan anak-anak saya. Responsibel orang tua itu. Dan itu dulu waktu saya di perbankan sebelum saya pindah Jakarta, istri saya kerja di perbankan juga. Tapi begitu saya pindah ke Jakarta, maka itulah bentuk support keluarga saya. Istri saya berhenti, kepala cabang dulu berhenti, cuman ngurusin anak-anak. Totally. Dan alhamdulillah saya sangat menghargai istri saya. Gitu. Karena anak berapa? 2. Cowok. Cewek cowok. Cewek cowok. Ada yang mau ikutin jejak orang tua? Nggak ada. Anak saya dua-duanya dokter. Menantu saya dokter dua-duanya dan sekarang pada sekolah ambil spesialis. Udah selesai. Berarti amanat ini nanti akan diserahkan ke siapa? Perwakilan keluarga ada nggak kira-kira? Nggak ada. Sama sekali nggak boleh konsep untuk cucu gitu misalnya? Ya cucu saya baru umur 3 tahun yang paling gede. Nggak Kamu lewat orang tuanya bisa. Ya orang tuanya kan udah sibuk dengan. Tuh ya kamu dulu. Ya mungkin ya bisa juga sih. Cuman gimana caranya ini kan dia masih sibuk dengan sekolahnya. Anak saya lagi sekolah PPDS sih, program pendidikan dokter spesialis itu. Kita balik ke topik lagi Ya. LPDB kalau di daerah itu mereka melihatnya sebagai apa sih? Kalau sekarang itu ya beli GR dulu gitu. Ya itu sebagai alternatif pembiayaan yang mudah, murah. Memang mudah murah ini memang gak gampang lah gitu ya. Maksudnya perlu edukasi mereka, tapi kita nggak tolak gitu. Ya kalau misalkan kurang, ya kita kita benahi, kita dampingi. Bentuk trust ketika mudah, murah, simpel dan nyaman. Itu kan beberapa orang melihatnya sebagai kata-kata manis, branding sebuah jargon ya. Yang kadang-kadang mereka butuh di mana letak mudahnya, di mana kemurahannya, di mana kenyamanan, keamanannya. Bagaimana soal Pak Pol memberikan satu keyakinan bahwa bentuk transparansi, bentuk trust itulah yang dibutuhkan sebetulnya sama
teman-teman UMKM? Ya saya sih sebenarnya punya satu ini ya, apa ya, kayak nggak tahu ujung atau apa ya. Ya saya ingin memberikan bukti bukan janji. Oke. Itu tagline apa ya? Saya lupa. Tagline nggak tahu apa itu. Saya memberikan bukti tapi bukan janji. Jadi nggak pasang iklan. Iya. Iya. Murah, udah jelas 3%. Iya kan? Mudah mengakses LPDB. Sekarang saya udah pakai pakai proposal lah, pakai bisa di web kita bisa diakses, caranya bagaimana, syarat-syaratnya apa gitu kan. Iya itu. Cepatnya kita ada SLA di proses sini. Gitu. Dan keputusan di depan begitu ada proposal nggak lengkap nggak ini langsung direspon, oh ini kurang ini. Jadi di bawah mereka udah tahu tangga, oh aku kurang ini, oh aku kurang ini, oh gitu. Jadi langsung mereka begitu masuk ke sini ada SLA-nya jalan. Nah, proses analisa bisnisnya, main risk-nya, kemudian komitenya. Gitu. Jadi kalau kita di sini kenapa ya dengan kondisi seperti ini ya kita perlu percepatan. Jadi yang namanya komite memutus pembiayaan itu ya semua ya level direksi ya terutama. Kalau saya udah berani memberikan supaya cepat di bawah 10 miliar boleh diputus sama direksi yang lain. Ketentuannya. 3 direksi. Kalau di atas 10 miliar harus tambah saya gitu. 10 miliar apa? Gitu. Waktunya kapan? Anytime, anywhere. Lalu dipakai aja. Itu jadwal sana. Anytime. Oh iya. Jadi saya itu bisa jam 12 malam saya masih komite memutuskan itu. Saya juga bisa lagi posisi di Aceh juga bisa. Dari di kantor kayak gini, office hour gitu, enggak ada. Pandemi COVID-19 masih ada walaupun level PPKM diturunkan pemerintah. Ini berdampak nggak sebetulnya? Dampak. Terutama yang kemarin PPKM darurat. Ya. Kenapa? Karena kita mau akses apapun nggak bisa. Contoh, kita mau pengikatan, notarisnya tutup. Dan itu nggak bisa dilakukan daring. Akte itu nggak bisa. Karena kan ira-iranya di akte itu kan tanggal sekian, Rebu, tanggal 12, jam sekian, menghadap kepada saya notaris para pihak. Ya satu, biar dulu. Kan ada. Nggak bisa. Dan itu nggak bisa dirubah. Karena dampak itu gede banget. Itu satu. Yang kedua, kita misalkan mau pengikatan nih. Kemarin misalkan mau pengikatan di Bali atau di Makassar, penerbangan nggak ada, ya kan? Terus kita harus PCR, sedangkan di daerah jarang. Surabaya aja saya kalau pulang Surabaya, saya susah untuk menemukan. PCR kan umurnya 1x24 jam. Jarang sekali lab yang bisa menghasilkan sekarang ini besok bisa keluar, rata-rata 3 hari 2 hari. Ya terus kapan ketemunya nih? Kalau kita mau terbang padahal umur PCR-nya harus sehari, nggak ketemu. Terus beberapa wilayah memang dengan PPKM kemarin yang berat itu memang beberapa pengurus koperasinya pun juga banyak yang lagi WFH karena pengurusnya pun juga ada beberapa yang kena positif. Itu sih pandemi kemarin memang rada berat yang terakhir yang bulan Juni Juli yang karena varian Delta itu ya. Sekarang ada varian apa, MU lagi ya. Mudah-mudahan ini nggak ini. Dalam artian begini Pak, saya akan kembali ke segmen yang cukup membuat angin segar ya untuk semua pelaku agar melihat ekonomi bisa kembali normal, PPKM level 4 diturunkan level 3. Nah cuma euforianya ini yang kadang-kadang membuat kita berpikir, wah jangan-jangan ini menghadirkan pasien-pasien baru lagi gitu. Nah yang ingin saya tanyakan korelasinya, apakah memang dengan keadaan level yang sudah diturunkan itu
itu sebetulnya angin segar nggak sih buat para pelaku UMKM dengan adanya LPDB juga buat mereka? Kalau istilah saya kayak bisu ya. Jadi udah memang itu udah nggak bisa direm. Jadi mereka termasuk LPDB pun juga sama-sama haus nih. Jadi ketemu, kalau istilah orang Jawa, tumbuh ketemu tutup. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya udah Ya kita saling menyambut. Iya. Iya. Terbukti kemarin udah animo kita ke masyarakat juga. Ketemu dengan Pak Pomo sulit. Tim saya mengatakan waktu itu Pak Bapak lagi pergi sama dan mampu jalan-jalan segala macam. Dalam perjalanan saya yakin tidak melulu berbicara masalah kerjaan dengan Pak Menteri. Pastinya saya yakin Bapak ada satu diskusi yang mungkin lebih dalam lagi, lebih deep discussion. Apa sih yang sering Pak Menteri sampaikan ke Pak sehubungan dengan adanya LPDB yang baru mencapai usia 2 tahun, tapi tanggung jawab ke UMKM itu berat sekali gitu loh. Beliau itu suka bilang Yang paling masuk ke pikiran saya dan mengena banget, kita ini, kamu harus membantu membangkitkan orang kecil. Doa orang kecil itu luar biasa. Allah selalu mengabulkan doa-doa mereka. Tapi kalau kamu tidak ngurusin orang kecil, kamu belokkan nih sekarang amanat dari negara ini, lu disetrika lu. Bener, kata-kata Pak Menteri itu disetrika di akhirat nanti. Ngeri nggak sih? Jadi tidak ada henti-hentinya saya sama Pak Menteri cuma membicarakan apa ya yang bisa dikembangkan di daerah sana untuk UKM ini. Apa ya perusahaan besar ini yang bisa mengakses supaya orang-orang ini bisa terhubung ke mereka sebagai rantai pasok. Apa yang bisa nih orang kecil bisa mengakses, ambillah bagian dari itu. Kalau enggak kita bikin satu bagian, gitu. Kayak contoh di Aceh, Koperasi Baburaya, dia eksportir gitu. Yang beli ada terkenal Starbucks, terkenal di dunia juga. Mungkin dia 30% market dunia juga ada di sana. Dia mensuplai. Tapi dengan kondisi global ini secara lesu semuanya, tidak ada kontainer, tidak ada shipping yang jalan, penerbangan juga nggak ada. Apa yang terjadi? Sedangkan ini koperasi ini punya anggota 7.000 petani kopi tersertifikat oleh petaninya ini oleh Starbucks. Emang panen bisa ditunda? sesuai waktu ya. Kalau nggak dibeli terus dia makan apa? Makanya itu yang dikembangkan sama Pak Menteri bersama-sama LPDB. Ya yuk, kita beli melalui koperasi, kita biaya. Yang penting masyarakat hari ini makan dulu. Tahun depan nggak makan, jangan sampai diutang. Koperasinya boleh ngutangnya ke LPDB. Nah, kapan bayar ke LPDB-nya? Macet dong di koperasinya. Dia nunggu barang laku. Emang saya tekan untuk kamu bulan depan langsung bayar? Emang itulah saya harus mendampingi mereka. Itulah bedanya LPDB mungkin dengan lembaga pembiayaan lain. Ya inilah, ya memang negara harus hadir melalui koperasi, melalui LPDB ke sana. Kalau nggak rakyat yang 7.000 ini makan apa? 7.000 itu petaninya, belum ada anaknya, istrinya, bayar sekolah, mau makan, mau apa. Belum ada orang tuanya. Kalau nggak, siapa yang beli panenan kopi? Nah akhirnya kita hadepin dong Starbucks bareng-bareng nih. Yuk, apa kesulitan kalian? Iya kontainer, oke nih. Yuk kita datengin asosiasi forwarding. Minta dong rekodnya. Alhamdulillah kemarin 12 kontainer bulan Juni jalan.
Saking terharunya Pak Menteri sampai datang. Bener Pak, yuk. Bener, datang sana. Dan Pak Menteri langsung melihat itu sebagai sebuah fakta berdasarkan sebuah data yang diterima. Jadi Pak Menteri itu nggak pernah sih melihat. Kan saya setiap bulan report kan, Yes. report LPDB. Ya perasaan sih Pak Menteri nggak pernah ini, nggak terlalu ini. Ya senangnya dilihat langsung di lapangan. Nggak. Ya buat saya sih kadang-kadang ngejer juga ya dilihat langsung. Tapi buat saya teman-teman seluruh LPDB karyawan, ya ayo nih, kita nggak bisa bikin asal Bapak senang, laporan dibagus-bagusin, nggak bisa. Karena Pak Menteri kemarin baru pulang dari Garut ya Tasik. Bukan kita ekspor. Iya. Produk kulit. Bukan. Dari sisa-sisa sampah malah. Jadi arang batok ini dibikin briket untuk sisa. Kirim ke Timur Tengah, ke Hong Kong, ke kemana ada bayarnya juga dari Irak. Langsung ada ngecek gitu. Kita ketemu aja Pak Menteri. Ya udah. Wah, Pak Menteri bangga luar biasa ya. Iya, karena dia di kondisi pandemi ini dia masih bisa nyerap tenaga kerja, yang lain udah pada mem-PHK, dia malah nambah. Iya. Karena ekspornya nambah. Dan itu dari sisa-sisa itu loh, dari bambu yang chopstick yang di tempat ruas-ruasnya kan nggak dipakai kan itu. Jadi olah, jadi arang, terus jadi ini briket. Iya. Wis kan itu barang-barang. Pak, kalau kita ngobrol masalah pelaku UMKM, ini kan sepertinya masih banyak gitu, nggak cukup waktu sejam 2 jam untuk bisa mensupport mereka, membahas mereka secara detail. Gitu ya. Boleh nggak saya minta secara pribadi Bapak sampaikan ke pelaku UMKM mendengarkan kita, kita di podcast message, key success factor yang harus mereka punya sebagai internal motivator dalam bisnis itu apa? Ya menurut saya begini sih, beberapa kesempatan juga saya juga menyampaikan UKM itu nggak perlu disusu, tapi diperhatikan. Jadi artinya itu diperhatikan gimana saya harus menjual, gimana saya harus membranding, dan ini di Kementerian UKM ini itu udah lengkap, ada di LLP Smesco itu ada untuk mengkurasi bagaimana membranding, bagaimana cara mengekspor, bagaimana cara menjual, dan LPDB siap juga untuk mendampingi para pelaku UKM. Silahkan, kalau berlaku sendiri-sendiri terlalu lama untuk ke skala ekonomi kan, makanya bergabunglah ke koperasi. LPDB insya Allah akan hadir di koperasi itu, karena memang LPDB dikonsentrasikan kepada koperasi. Kenapa kok nggak langsung ke UKM? Karena UKM itu udah banyak yang mengakses, perbankan udah banyak gitu. Cuman yang belum bankable kemana? Silakan bergabung di koperasi. Gak usah takut, UKM pasti diperhatikan. Ya khusus LPDB melalui koperasi-koperasi. Baik, Pak terus terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Senang bisa ketemu kapan-kapan kita ngobrol lagi di Secret. Senang bisa ketemu. Oke, baik. Bisa ngobrol. Ya, Sobat Message, inilah akhir perbincangan kita di program Message edisi kali ini, dan ada banyak hal yang bisa jadi sebuah atensi atau perhatian dari Anda semua, bahwa yang namanya ide menghasilkan sebuah kreativitas, menghasilkan sebuah inovasi tidak akan maksimal kalau tidak didukung oleh banyak faktor. Dan LPDB satu di antara sekian faktor yang punya kompetensi untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Saya Dato' Adam pamit undur diri. Kami ingin Anda bijak mendengarkan, bijak memahami, dan bijak menentukan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama Message. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.